Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini saya buat video untuk panduan kepada Bapak Ibu dosen prodi dan dekan untuk menginput mata kuliah, jadwal serta kurikulum yang sudah dirancang oleh prodi masing-masing. Jadi di sini Bapak Ibu, langkah pertama kita wajib login ke dalam sia.batuta.ac.id administrator login dengan dengan loginnya yang password yang sudah saya berikan p_prodi. Oke, setelah itu passwordnya yang kedua itu 1 sampai 0 dan password kedua itu sesuaikan di layar Bapak Ibu, sesuaikan. Nah, ini deh Bapak Ibu. Jadi loginnya itu p_prodi, passwordnya itu 12345678990, password 2 yang sesuaikan di layar. Nah, setelah itu kita baru masuk ini Bapak Ibu, langsung masuk login. Setelah login kita masukkan namanya ini nama saya dulu Bapak Ibu sebagai super admin. Nah, kalau sudah berhasil masuk Bapak Ibu, kita ada sedikit beda tampilan karena di sini saya sebagai super admin untuk backup semuanya. Jadi Bapak Ibu langkah pertama, ini kita bagian setting. Jadi kalau misalnya ini kita mau set di awal masuk, kita wajib setting dulu Bapak Ibu. Di sini dia bagian pengisiannya, silahkan diklik. Nah, untuk tahun pemilihan data aktif itu Bapak Ibu jadwal yang berjalan. Jadi sekarang ini tahun ajaran 2023-2024. Kita pilih 2023. Tahapan ini kalau tahapan 1 dia ganjil, tahapan 2 itu genap. Jadi karena kita mau masukkan tahapan 2 untuk genap, maka kita tahapan 2. Jadi berikutnya Bapak Ibu untuk semester ganjil bisa dipilih untuk tahapan 1 dan berlaku untuk selanjutnya Bapak Ibu. Program studi itu sudah saya batasin sesuai dengan prodi masing-masing. Kalau saya bisa backup semua prodi, tapi kalau Bapak Ibu mungkin hanya satu prodi. Saya ambil contoh dulu untuk prodi informatika Bapak Ibu. Setelah sudah diambil, maka kita pilih simpan. Kalau sudah disimpan, maka kita mulai tahapannya Bapak Ibu. Dan pastikan di sini sudah pas 2023 garing 2 garis informatika garis nama prodinya. Nah, di sini kita mulai untuk tahapan pertama Bapak Ibu. Kita pilih akademik. Pilih untuk mata kuliah. Jadi untuk program studi dan dosen tetap nanti Bapak Ibu bisa ngisi sendiri. Jadi misal program studi dari sini untuk mengisi koreksinya, tapi untuk video lanjutannya Bapak Ibu untuk kita latihan BIMTEK. Nah, kita pilih akademik dahulu. Akademik pilih mata kuliah langkah pertama. Nah, di sini mata kuliah yang sudah diinputkan kemarin kalau untuk kelas informatika saya rasa udah hampir semua, udah 60. Nanti boleh di cross check caranya Bapak Ibu. Jadi kita ambil contoh satu, kita mau masukkan mata kuliah yang tersedia di dalam kurikulum. Jadi yang sudah kami backup itu mata kuliah kelas ganjil yang kurikulum sebelumnya. Apabila Bapak Ibu ada perubahan kurikulum atau perubahan mata kuliah, maka kita wajib input manual. Nah, kita pilih tambah Bapak Ibu. Setelah pilih tambah, di sini ada kode mata kuliah, silakan Bapak Ibu isi. Kode mata kuliah ini hanya boleh 1 kali entry untuk semua array, semua isian. Jadi misalnya saya masukkan FAKT. Nah, kalau misalnya di 2701 saya masukkan lagi, maka itu sudah muncul mata kuliahnya. Jadi kalau mata kuliah sudah muncul, itu sudah terbackup. Jadi silakan Bapak Ibu coba untuk cross check. Nah, ini saya ambil contoh, misalnya karena untuk contoh Bapak Ibu, FAKT 10112. Misal Bapak Ibu ya. Nanti setelah ini biar saya hapus. Nah, nama mata kuliahnya misalnya kita ambil visual. Visual Studio. Nah, kita contoh ambil
Terus di bahasa Inggris ini wajib diisi Bapak Ibu karena ketika nanti Bapak Ibu mencari mata kuliah itu dari kode dari bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya. Jadi kalau Visual Studio kita coba cari langsung Google terjemah aja Bapak Ibu. Oke, kebetulan Visual Studio sama dia untuk bahasa Inggrisnya. Oke, berarti kita samakan. Nah, jadi kalau misalnya agama berarti bisa jadi religion. Terus kalau misalnya dia sejarah bisa jadi histori Bapak Ibu. Nah, jadi mata kuliah ini bagi Bapak Ibu yang belum paham bagiannya boleh dibuat belum definisikan aja nanti biar bagian akademik untuk klasifikasinya. Nah, kalau di kami Fakultas Teknologi biasanya di semester 1, 2 itu adalah mata kuliah wajib universitas dan fakultas. Jadi kalau misalnya dia sudah wajib universitas dan fakultas, maka di sini kami buat wajib nasional. Nah, ini tergantung Bapak Ibu nanti bagiannya untuk masing-masing mata kuliah yang sudah diupload. Sudah di konsep dan akan diupload. Setelah itu kelompok mata kuliah, di sini ada bagiannya Bapak Ibu. Nah, kalau tadi mata kuliah universitas dan fakultas, itu biasanya mata kuliah dasar umum, maka ini saya checklistkan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mata kuliah pilihan atau program studi, itu bisa dibuat di sini Bapak Ibu wajib program studi. Dan setelah itu dilihat dulu dia mata kuliah semester berapa. Kalau semester 3 itu dasar keahlian bisa ke sini atau kelompok yang lainnya menurut Bapak Ibu pas dalam bagian klasifikasinya Bapak Ibu. Nah, atau di semester 7 itu udah ada program enrichment 7 atau 8 itu dia udah masuk ke kelas pilihan. Nah, kelas pilihan baru dia dibuat di sini mata kuliah keahlian Bapak Ibu. Nah, ini untuk bagiannya, bagian jenis mata kuliah dan kelompok mata kuliah. Setelah itu SKS tatap muka kita isi. Kalau di teknologi, kalau dia udah pemrograman biasanya 3 SKS. Kalau Bapak Ibu silakan isi berapa SKS yang tatap mukanya. SKS praktikum karena di sini kita gak ada digabung, kita semua berdasarkan mata kuliah, jadi ini kosongkan saja Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada digabung maka diisi. Kalau misalnya tidak ada, kosongkan saja. Metode kuliah, ini wajib kita isi Bapak Ibu. Kalau saya dari peraturan, saya karena kemarin ada SCL, Student Center Learning, yang mana itu kita mengajar sekaligus kita langsung kasih studi kasus ke anak-anak, kita berkelompok-kelompok. Maka saya ambil contoh metode kuliah SCL. Jika Bapak Ibu belum menentukan metode kuliahnya, boleh kita buat garis atau buat tanda tanya. Minimal diisi 1 karakter Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kosong supaya nanti bisa dicari Bapak Ibu. Ini saya tulis SCL. SAP, kalau ada SAP silakan buat ada, tapi nanti dokumennya silakan ditambah Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kita sudah pilih ada, maka dia wajib lampirkan dokumen. Silabus kalau ada silahkan buat, kalau tidak ada tidak ada. Bahan ajar apabila ada silakan buat ada bahan ajar, nanti dilampirkan dalam dokumennya. Setelah itu acara praktek, diktat, monef. Nah monef ini untuk bagian dari pemeriksaan prodi dan LPM. Untuk saat ini kita buat tidak ada monef saja Bapak Ibu. Sertifikat tidak ada. Tanggal mulai efektif dan akhir efektif serta feeder ini tidak usah diisi karena ini bisa jadi tentatif. Semisal Bapak Ibu ternyata bergeser harinya karena ada lebaran. Jadi ini wajib diisi apabila tanggal yang sudah ditentukan. Karena tanggal kita tidak tentukan, maka tanggal efektifnya gak usah diisi Bapak Ibu. Dan feeder gak usah diisikan karena kita berusaha untuk di semester depan atau pemakaian berikutnya kita pakai feeder. Kalau sudah bisa nanti saya kabarin lanjutannya. Nah ini sudah selesai Bapak Ibu, sudah dibuat, maka kita pilih simpan. Nah kalau sudah berhasil disimpan, maka keluarlah tulisan warna hijau, mata kuliah 497. 497 ini entry dari konsol Bapak Ibu berhasil ditambah. Ketika sudah berhasil ditambah, ini dia keterangannya. FAKT 10112 Visual Studio, wajib nasional, MKDU 30003. Nah, ini total SKS-nya Bapak Ibu. Ini tetap muka, praktikum, lapangan, serta satu lagi lupa saya tadi bagiannya Bapak Ibu. Jadi kita isi hanya tetap muka saja.
metodenya diisi, kalau nggak garis tanda tanya. Nah, setelah itu kita masukkan, kalau sudah selesai tahapan pertama, kita coba buat daftar mata kuliah sini Bapak Ibu, silakan klik. Nah, kalau sudah, maka di sini muncul total mata kuliah 61, berarti kita tinggal cari mata kuliahnya. Tadi udah kita buat, apakah benar masuk atau tidak. Kita tes visual, kita klik. Oke, ini Visual Studio sudah saya masukkan. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, untuk tahapan pertama di sini, selesai tahapan pertama, maka kita lanjut tahapan kedua. Tahapan kedua itu ada bagian akademik, dia ada kurikulum. Kita masuk ke kurikulum Bapak Ibu. Nah, di sini kurikulumnya. Ketika di kurikulum, syaratnya adalah kita bisa menambahkan kurikulum apabila mata kuliah sudah selesai kita input Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tahapan pertama belum selesai, maka tahapan kedua tidak akan bisa dilakukan. Nah, untuk tahapan kedua kita pilih ini semester 2 kemarin waktu BIMTEK sudah dilakukan. Sekarang kita mau lakukan di semester 4. Jadi karena kita genap berarti kita hanya butuh 2, 4, 6, 8. Nanti kebalikannya diganjil 1, 3, 5, 7. Jadi tidak usah lengkap Bapak Ibu. Tidak usah lengkap karena nanti takutnya capek mengerjakannya. Jadi kita kerjakan sesuai dengan mata kuliah genap. Karena di sini kita konversi pun mengikuti semester yang berjalan. Oke Bapak Ibu, kita pilih tambah. Nah, di sini nomor urut. Nomor urut ini adalah pilihan di Bapak Ibu entry mata kuliahnya. Jadi biasanya dimulai dari urut 1. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu sanksi, misalnya ini mau tambah lanjutan, maka kita lihat dulu semester 2 ini. Saya mau nambah ke semester 2. Semester 2 sudah 8 mata kuliah. Sudah diisi 8 mata kuliah. Oke, nah berarti kita masuk ke semester 4 aja ini sebagai contoh. Mungkin Kaprodi Informatika sudah masukkan. Nah, ini kita buat tambah. Nah, nomor urut. Nomor urut ini adalah entry mata kuliah yang tertampil Bapak Ibu. Jadi kita buat di sini nomor urut 1 karena kita mulai dari awal. Semesternya semester 4, tadi karena semester 2 sudah diisi oleh prodinya. Mata kuliah kita ambil Visual Studio. Jadi ketika Bapak Ibu sudah masuk mata kuliah, di sini sifatnya adalah entry karakter. Jadi Bapak Ibu hanya butuh entry 3 karakter saja. Visual Studio, VIS. Habis itu muncul Visual Studio, klik. Setelah diklik, maka ini kembali lagi tidak ada monef. Kalau ada monef itu nanti bagian prodi memeriksa. Kalau tidak ada pemeriksaan, maka kita buat tidak ada monef. Setelah itu pilih simpan. Nah, kalau sudah berhasil, seperti biasa Bapak Ibu akan muncul tulisan warna hijau. Mata kuliah 1260 berhasil ditambah. Kalau dia gagal, dia tulisannya warna merah. Itu artinya dia bisa jadi kode fakultas sudah digunakan atau sudah ditambah atau dan lain-lainnya. Dia kalau gagal warna merah. Nah, kita cek semester 4. Ini Bapak Ibu. Nah, muncul dia Visual Studio. Visual Studio FKT 10 112 3 SKS. Nah, jadwal masih kosong. Ini untuk tahapan kedua Bapak Ibu. Jadi apabila Bapak Ibu mau nambah untuk berikutnya, semester 6 dan semester 8 berlaku juga sama Bapak Ibu. Kita pilih tambah. Kita pilih nomor urutnya, nomor urut berapa. Kalau misalnya Bapak Ibu semester 6 baru input, berarti ini nomor urut 1. Baru semesternya semester 6. Oke, baru lanjut mata kuliah. Mata kuliah apa yang mau diisi. Setelah itu tidak ada monef, baru setelah itu pilih simpan. Nah, itu untuk dia tambah mata kuliah. Berlaku sampai dengan berikutnya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya dia tahapan 2, berarti yang muncul sini semester 2, semester 4, semester 6, dan semester 8. Oke, tahapan kedua telah selesai. Kita masuk ke tahapan ketiga, Bapak Ibu. Tahapan ketiga adalah untuk kita memberi jadwal mata kuliah. Kita pilih kelas perkuliahan akademik, terus kelas perkuliahan. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, kelas perkuliahan ini adalah yang akan tampil di anak-anak ketika mengisi KRS, Bapak Ibu. Jadi, kalau KRS-nya Bapak Ibu tadi itu kelas pilihannya ada semester 2 pagi, semester 2 sore, dan eksekutif, maka itu dimasukkan di sini Bapak Ibu. Tetapi apabila misalnya kelas yang dibuka hanya kelas pagi dan kelas sore, berarti eksekutif tidak usah diisi. Nah, jadi lanjutannya adalah
Bapak Ibu silakan buat tambah. Jadi kelas pilihan ini yang akan muncul di tempat anak-anak Bapak Ibu. Jadi anak-anak tinggal memilih bagian mana yang mau dipilih kelasnya. Kita pilih tambah Bapak Ibu. Nah, di sini tadi karena tadi bagian ini sudah dibuat 3 entry, 3 entry ini. Nah, jadi 3 entry ini akan mau dibuat kelas pagi, kelas sore. Kalau di semester 4. Ini saya ambil contoh, nanti setelah ini bisa dihapus juga Bapak Ibu. Oke, kita ambil contoh, ini entry ketiga, berarti kita masuk ke entry keempat. Nomor urut keempat. Jadi entry ini apabila Bapak Ibu mau membuat bagian-bagiannya, nomor urut 4. Oke, semesternya ini, tadi semester 2 sudah di backup sama Prodi, sekarang kita buat semester 4. Nah, nama kelas, baru kita pilih regular pagi, atau kata-kata Bapak Ibu yang mau dibuat silahkan, kelas pagi atau kelas nias atau kelas pilihan yang lain silahkan buat. Jadi nama kelas inilah yang akan diambil oleh KRS anak-anak. Nah setelah itu maksimum mahasiswa per kelas, ini kita buat standarnya 50 aja Bapak Ibu, maksimal 50 orang. Komting sekretaris bendahara, kalau misalnya Bapak Ibu belum tahu silahkan kosong saja, tidak perlu diisi. Tidak ada monef, kosong. Dikosongkan catatan, setelah itu pilih simpan. Nah, kalau sudah berhasil maka dia tulisan warna hijau. Jadwal perkuliahan 431 berhasil ditambah. Nah, muncullah dari sini Bapak Ibu. Semester 4 regular pagi. Oke, jadi apabila Bapak Ibu mau nambahkan lagi, dari sini dia nambahkannya ya. Jadi kita ambil contoh lagi. Ini regular pagi sudah selesai, kita mau ambil regular sore. Kita tambah. Nomor urut tadi ketiga, kita ulang lagi Bapak Ibu. Ini 1, 2, 3, 4. Entry 1, entry 2, entry 3, entry 4. Kita mau tambah yang entry kelima. Silakan tambah entry 5 Bapak Ibu, pilih 5. Nah, pilih semesternya, semester 4. Karena kita mau masukkan 4 sore. Nama kelasnya regular sore. Oke, maksimumnya 50. Setelah itu komting sekretaris bendahara kosongkan, kita buat tidak ada monef. Setelah itu simpan, selesai. Nah, untuk bagian tahapan ketiga ini dia Bapak Ibu. Semester 4 regular pagi, semester 4 regular sore. Jadi Bapak Ibu harus diperhatikan dulu entry-nya. Diusahakan entry itu jangan sampai tertimpa, karena kalau tertimpa di tempat mahasiswa nanti pun akan tertimpa Bapak Ibu. Takutnya mahasiswa kita bingung memilih kelas yang bisa dimasukkannya. Nah, setelah itu kita masuk tahapan keempat. Tahapan keempat itu tetap di menu akademik dan kelas perkuliahan tetap di sini Bapak Ibu. Ini tetap bagian ini. Nah, tahapan keempat adalah kita mau mengisi dosen pengampunya Bapak Ibu. Dosen pengampu dari mata kuliah tersebut. Jadi kita ambil contoh ini, tadi kita pakai Visual Studio. Jadi Visual Studio itu saya pengen masukkan 4 regular pagi. Nah, di sini ada Bapak Ibu, silahkan digeser. Ini ada 4 menu yang bisa kita pakai. X untuk delete, hapus jadwal. Hapus jadwal, hapus kelas perkuliahan akan bisa dilakukan apabila jadwal tidak ada yang terisi. Tapi kalau ada terisi berarti Bapak Ibu harus hapus jadwal perkuliahan dulu. Baru bisa hapus kurikulum, baru bisa hapus kelas perkuliahan. Nah, ini untuk koreksi. Koreksi ini adalah untuk mengedit apabila Bapak Ibu belum pas namanya. Semester regular pagi belum pas namanya ya kan. Ada nama yang berbeda. Silahkan ambil menu edit. Ini koreksi. Dan untuk yang gambar dokumen itu adalah untuk mengisi jadwal perkuliahan Bapak Ibu. Ya, jadwal perkuliahan itu dari jam sekian sampai sekian, dosennya siapa. Nah, di sini dia bagian yang kita isi untuk tahapan keempat, gambar dokumen. Kalau gambar dia kaca pembesar itu untuk melihat detail, secara detail isi-isinya. Oke, kita pilih gambar dokumen Bapak Ibu, silakan pilih. Nah, di sini kelas perkuliahan semester 4 regular pagi. Nah, setelah itu kita pilih tambah. Di sini Bapak Ibu kita mulai. Karena belum ada entry di semester 4 pagi, maka kita mulai dari 1, entry 1. Mata kuliah, kita ambil visual. Studio. Nah, ini tadi. Kalau mata kuliah sudah diambil di kelas yang lain, maka tidak akan muncul dia.
Karena di sini ada sistem kunci mengunci Bapak Ibu, supaya tidak ada kelalaian kesilapan antara kita mengisi dengan real data yang telah tersedia. Kita pilih Visual Studio. Setelah itu dosen pengampu, saya umpamakan nama saya sendiri, FUR misal, Muhammad Furqan Siregar. Oke. Nah, harinya silakan Bapak Ibu lihat di jadwal yang telah ditentukan oleh prodi. Baik Bapak Ibu, kita lihat dokumen yang tersedia yang sudah diberikan oleh dekan masing-masing. Di sini ada, saya buka dulu untuk jadwal. Jadi jadwal itu kebetulan yang saya dapat di sini PDF, harusnya Excel. Excel belum saya download Bapak Ibu. Nah, ini tadi mata kuliah, terus kode mata kuliah. Di sini prodi kelasnya, pilihannya kelas sore. Terus ini semester 3, baru hari Rabu jam 7.00. Nah, karena kita di sini saya membuat video, jadi saya buat contoh aja Bapak Ibu. Nanti silakan pandu dari bagian jadwal yang Bapak Ibu sudah rapatkan dengan dekan dan sesuaikan di real keadaan di lapangan. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu, ini hanya untuk contoh aja. Visual Studio saya ambil misal hari Rabu, terus ruangan kelasnya di misalkan ruangan 42. Jam mulainya ini karena kelas pagi, saya mulai jam 8.30. Oke, jam selesainya 10.00. Oke, 10.00. Gabung dengan kelas jadwal mata kuliah lain, ini kosongkan aja Bapak Ibu. Kalau misalnya dikosongkan berarti kelas kuliah tidak digabung. Jadi sistem ini takut membuat kita bingung, jadi kami pisahkan dia berdasarkan prodi. Prodi misal di teknologi itu ada 3 prodi, informatika, teknologi informasi, dan sistem informasi. Nah, baru mata kuliah fakultas itu digabung. Ketika digabung, maka Bapak Ibu dosen tinggal pindah prodi sesuai dengan yang diampunya. Oke, kita pilih simpan Bapak Ibu. Setelah disimpan, maka sudah berhasil. Nah, ketika nampak sudah berhasil, sama jadwal perkuliahan 1358 entry-nya berhasil ditambahkan. Oke, yang ditambahkan ini adalah Muhammad Furqan Siregar STMkom Visual Studio. Nah, SKS. Nah, ini pun juga demikian Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu silap ketika inputnya, masih bisa kita edit. Cara editnya sama juga Bapak Ibu. Ini bagian koreksi. Oke, di sini misalnya ternyata Visual Studio bukan Pak Furkon. Diganti misalnya dengan Pak Baginda, kita contohkan. Tinggal tulis Baginda Rahab. Oke, setelah itu pilih simpan. Nah, berubah dia jadi Baginda Rahab, SPDMkom. Nah, itu dia panduannya Bapak Ibu yang sudah saya paparkan. Jadi untuk berikutnya Bapak Ibu tinggal pilih tambah. Ini nomor satu udah. Nomor 2 kita mau lanjut, maka kita pilih tambah. Sini dia, berarti kita buat number 2. Mata kuliahnya kita buat misalnya algoritma. Algoritma nggak bisa lagi karena sudah terkunci Bapak Ibu. Enrichment sudah terkunci. Skripsi belum udah dikunci. Apalagi ya, misalnya web. Oke, kita ambil contoh dia misalnya kewarganegaraan. Nih, dosennya siapa ini tergantung jadwal. Misalnya kita ambil contoh kewarganegaraan yang biasa dibawakan oleh Pak Amril. Pak Amril, Pak Andi, Bu Dahlia. Oke, nah jadi ini kita ambil contoh Pak Amril, ini harinya apa? Silakan diisi, hari, terus ruangan kelasnya, baru jam mulai, jam selesai, setelah itu pilih simpan. Oke, kalau sudah berhasil maka dia menjadi nomor 2. Nih, munculnya namanya. Karena tadi kita belum selesai menginputnya, jadi dia harinya masih kosong. Jadi Bapak Ibu silakan diperiksa sesuai nggak hari, ruangan, dan jamnya. Oke, itu dia Bapak Ibu video yang sudah saya buat. Lebih dan kurang terima kasih. Apabila ada pertanyaan Bapak Ibu yang kurang jelas, boleh hubungi akademik atau boleh hubungi saya secara pribadi melalui chat personal. Nanti akan saya jawab pelan-pelan Bapak Ibu sekalian mengarahkan. Terima kasih sebelumnya.
Atas perhatian Bapak Ibu, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya.